Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu kelas 10, ya kemarin sudah 4 pertemuan ya, ada permintaan part 1, permintaan part 2, ada fungsi penawaran part 1 dan penawaran part kedua. 4 pertemuan hanya untuk ngebahas permintaan dan penawaran. Hari ini kita mau cari keseimbangan dari penawaran dan permintaan itu tersebut ya. Mekanisme terbentuknya harga keseimbangan. Maksudnya gimana, Bu? Kamu pernah nggak kalau tawar-menawar di pajak beli baju? Pernah lah ya. Jadi misalnya, Bu, berapa ini Bu gitu ya? 2,5 bajunya. Udahlah Bu, cepet limpu lah Bu. Nggak dapat lah Dek, gitu ya kan? Nggak dapat lah Dek. Tambah sikit lah Dek. Nggak bisa Bu, cepet limpu lah Bu. Uangku cuma segitu. Yaudah lah Dek, tambah 5.000 lagi ya, cepet 55 ya. Oh ya deh Bu, oke. Maka harga keseimbangannya 155.000. Artinya apa? Sebuah harga yang seimbang, cocok untuk penjual dan cocok untuk pembeli. Cocok sesuai dengan biaya belinya mungkin bagi penjual dan cocok untuk pendapatan atau uang yang dimiliki oleh pembeli. Itu dia. Jadi bagaimana cara menentukannya? Ya, ada 2. Kan kemarin untuk menentukan fungsi permintaan bisa dengan Q, bisa dengan P. Penawaran juga gitu ya, bisa dengan Q, bisa dengan P. Maka kalau kita bilang harga keseimbangan, maka kita buat ada sama dengan QD sama dengan QS. Fungsi permintaan D demand sama dengan fungsi penawaran QS supply. Atau dari sisi price-nya P. Maka fungsi permintaan PD demand sama dengan fungsi permintaan dari PS. Oke, kita langsung ke contoh soal aja deh. Nah, ini saya buat ada sebuah contoh. Kita mau mencari dulu. Ini kan masih P1, P2, Q1, Q2. Belum tahu kan fungsinya berapa, fungsinya apa, bentuk fungsinya. Maka kita cari dulu fungsinya. Nah, misalnya diketahui P1-nya 9.000. Pada harga 9.000, Q-nya yang diminta, Q1-nya, QD-nya 180. Ketika harganya naik di P2 9.300, harga naik. Berarti kalau harga naik, permintaan benar, permintaan turun. Q2-nya 160. Ini permintaan. Yuk kita masukkan ke fungsi rumus mencari fungsi permintaan. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Masukkan angkanya. P dikurang P1-nya berapa? 9.000 per P2-nya 9.300 per dikurang 9.000 sama dengan QD dikurang Q1-nya berapa? 180 per P2 Q2 dikurang Q1 160 dikurang 180. Ya, operasionalkan. P dikurang 9.000 per 9.300 dikurang 9.300 sama dengan QD dikurang 180 per 160 dikurang 180 minus 20. Oke. Selanjutnya kita kali silang. Ya. Q kurang 180 kita kali dengan 300. P dikurang 9.000 kita kali dengan minus 20. Maka Q dikali 300, 300 Q. Min 180 dikali 300 sama dengan minus 5.000, 54.000. Sama dengan P dikali minus 20 sama dengan minus 20 P. Minus 9.000 dikali minus 20. Minus kali minus jadi positif.
9 kali 2 18, nolnya 4, 180.000. Selanjutnya, yang sama bentuknya kan ini, yang nggak ada variabelnya ya. Kita dekatkan posisinya, kita pindah posisinya. Maka 300 QD sama dengan minus 20P ditambah 180, kita turunkan di sini. Ini kan minus 54.000. Kalau pindah posisi minus menjadi positif 54.000 plus 54.000. Kita operasionalkan. 300Q sama dengan minus 20 yang ini kita turunkan ditambah 180.000 tambah 54.000 sama dengan 234.000. QD sama dengan minus 20, kita mencari QD. Kita mencari Q kan, fungsi Q, maka 300-nya kita turunkan. Ini kan bentuk perkalian, kita pindahkan posisi jadi pembagian. Minus 20P ditambah 234.000 per 300. Ini kan perkalian nih, 300 kali Q kan 300. Perkalian kalau pindah posisi jadi pembagian. Tanpa mengubah bentuk, tetap positif, bagi 300. Maka minus 20P dibagi 300. Gitu caranya, ya. Minus 20P dibagi 300 sama dengan minus 0,06666. Saya bulatkan menjadi 0,07P. Ditambah positif jadi positif tetap ya. Ini kan negatif, kenapa? Di sini negatif, di sini positif. Hasilnya tetap negatif. 234 dibagi 300. Jadi satu-satu dia pengerjaannya. Maka hasilnya 780. Dapat kita fungsi QD minus 0,07P ditambah 780. Nah, tadi kita mencari fungsi permintaannya. QD yang kita dapat, QS-nya belum. Ya, diketahui lagi dengan harga yang sama, P1 dan P2-nya sama ya dengan yang tadi ya. Tapi ketika P1-nya 9.000, Q1 atau jumlah yang ditawarkan QS1-nya 30. Ketika harga naik menjadi 9.300, maka Q2-nya atau QS2-nya atau jumlah penawaran yang kedua senilai 60 naik ya. Kalau harga naik maka jumlah yang ditawarkan juga naik. Yuk kita masukkan ke bentuk cara mencari fungsi. P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Maka P dikurang P1-nya 9.000 per P2-nya 9.300 dikurang 9.000. Terbalik ya, ini 9.300 dikurang 9.000. Oke. Sama dengan Q dikurang Q1-nya 30 per Q2 kurang Q1 60 dikurang 30. Operasionalkan. Berarti P kurang 9.000 per 9.300 dikurang 9.300 sama dengan Q dikurang 30 per 60 kurang 30, hasilnya 30. Kali isi angkanya tadi ya. Maka Q dikali 300 300Q minus 30 dikali 300 minus 9.000. Oke, sama dengan P dikali 30 30P minus 9.000 dikali 3.000 maka minus 270.000. Ya, yang kayak tadi berarti yang dekat-dekat kita, yang sama bentuknya kita dekatkan. Yang ini ya, yang 9.000 dengan 270. Maka 300Q sama dengan 30P kita turunkan dikurang 270 ya, yang ini kita turunkan ditambah ini kan minus 9.000 ya. Kalau dia pindah posisi maka bentuknya menjadi positif tambah 9.000. Oke. 300Q sama dengan 30P dikurang ini 270.000 ditambah 9.000. Maka hasilnya minus 261.000. Maka QS-nya sama dengan 30P dikurang 261.000 per 300. Sama kayak tadi kan. Ini kan perkalian, pindah posisi jadi pembagian tanpa mengubah bentuk.
Maka QS sama dengan 30P dibagi 300 hasilnya 0,1P. Minus 261 dibagi 300 sama dengan minus 870. Dapatlah dia fungsi QS. 0,1P dikurang 870. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita dapat fungsi QD sama fungsi QS, kita masukkan ke harga keseimbangan rumusnya. QD sama dengan QS. Fungsi QD apa tadi? Minus 0,07P ditambah 780 sama dengan fungsi QS-nya 0,1P dikurang 870. Yang sama bentuknya kita dekatkan. P ada P-nya, ada P-nya kita dekatkan. Yang tak ada variabelnya kita dekatkan. Yuk. 0,07P. Ini ada 0,1 ya. Di sini kan 0,1P-nya kan positif. Kalau kita dekatkan, mau kita dekatkan dengan yang 0,07, yang positif menjadi negatif. Jadi dikurang 0,1P. Sama dengan minus 870. Ini mau kita dekatkan 780-nya. Di sini awalnya positif, kalau dia berpindah posisi menjadi negatif 780. Minus menjadi minus. Minus 0,07P minus dikurang 0,1P maka minus 0,17P. Sama dengan minus 870 dikurang 780 sama dengan minus 1650. Maka P sama dengan, kita kan mau cari P ya. Mau cari harga keseimbangan kan, price ya. Maka P sama dengan minus 1650 dibagi minus 0,17. Minus dengan minus, kalau jumpa minus dibagi minus hasilnya positif. Berarti positif berapa? 9.700. Inilah dia harga keseimbangan. Harga di mana 9.700 ini cocok di penjual dan cocok di pembeli. Pada harga ini jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan sama. Itu dia. Yuk kita masukkan berapa Bu harga jumlah barang keseimbangannya. Kita masukkan ke sini. Harga P-nya, nilai P-nya kita masukkan ke salah satu fungsi. Yuk kita cek. Kalau kita masukkan ke fungsi QD permintaan 0,07P ditambah 780. Maka Q sama dengan 0,07. P-nya masuk 9.700 ditambah 780. Maka Q sama dengan minus, ini dikali ya. 0,07 dikali 9.700 dapat hasilnya minus 679 ditambah 780. Maka Q sama dengan 100. Inilah jumlah barang keseimbangan. Ketika harganya ini kita masukkan di fungsi permintaan, Q-nya 100. Kalau kita masukkan ke fungsi penawaran, Bu, harusnya sama. Itu dia. Cek yuk, buktikan sama enggak? QS-nya 0,1P dikurang 870. Ya, jadi kalau sebenarnya kalian kurangkan ini, dia 101 hasilnya. Kenapa 101, Bu? Karena dia tadi kan 0,0666. Saya bulatkan jadi 0,7, kan ada selisih 1. Nah, gitu dia. Tapi 100. QS sama dengan 0,1P dikurang 870 ya fungsinya ya, penawaran. Kita masukkan nilai P-nya, price-nya. Maka Q sama dengan 0,1 dikali 970 dikurang 870. Maka Q sama dengan, ini dikalikan, dapatlah hasilnya 970 dikurang 870. Q sama dengan 100 sama. Ketika sudah sama maka benar pengerjaannya. Maka titik keseimbangannya kalau dia ditanya P, Q, jangan terbalik-balik ya. Tentukan P, Q atau Q, P. Maka kalau ditanya P, Q, titik P, Q, P-nya berapa? 970,100. Inilah titiknya. Ya, jadi kalau kita gambarkan kurvanya, ini ada kurva Q, ini ada kurva P. Oke.
Dia di harga 9.700, jumlah barang keseimbangannya 100. Disinilah dia titik keseimbangan. Cocok di permintaan dan cocok di penawaran. Equilibrium. Ini di supply, ini demand. Kalau tanyanya Q, P, maka Q-nya berapa? 100,9.700. Jadi ini kurvanya. Oke ya. Jadi ada P-nya berapa? 9.700, Q-nya 100. Cocok di permintaannya, di penawarannya, harga keseimbangan. Baik, demikian untuk harga keseimbangan. Minggu depan kita akan, atau pertemuan selanjutnya pasti saya nggak mau lanjut materi baru. Saya akan ngasih 10 soal tentang cari fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan harga keseimbangan beserta kurvanya. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam Al-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.